Mari sama-sama buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita bangkit berdiri semua, kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam hitungan ketiga, kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu mengubah status hidup kita yang awalnya kita adalah hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita patut bersyukur karena status kita hamba kebenaran itu bukan karena usaha kita. Karena kita dibenarkan itu karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dosa itu ada dalam kehidupan kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makanya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tetapi syukur oleh karena Kristus, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, sebagai hamba kebenaran, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, sebagai hamba kebenaran, sudah pasti kita harus menjadi orang-orang yang hidup benar. Nah, orang hidup benar adalah orang yang kehidupannya selaras dengan kehendak Tuhan. Orang hidup benar bukan berarti tanpa kesalahan. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita masih hidup dalam daging. Pasti kita terbatas, kita lemah. Bahkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ dijelaskan bagaimana perbuatan daging. Jadi orang yang hidup benar itu adalah mereka yang selaras dengan kehendak Allah. Ya, tapi bukan berarti tanpa kesalahan karena kita manusia terbatas. Tetapi hidup yang diarahkan, hidup yang dibentuk, bahkan hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Dan di sini ada saya catat dua ciri utama orang yang hidup benar. Yang pertama, mereka bergaul dengan Allah. Orang yang hidup benar itu dia bergaul dengan Allah. Saya tahu kaum pria adalah penanggung jawab dalam keluarga. Baik itu secara kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kaum pria adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, kita belajar dari satu tokoh. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, orang yang hidup benar itu adalah orang yang bergaul dengan Allah. Sesibuk apapun kita dengan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita, jangan pernah kita lupa bergaul dengan Allah. Hari ini menjadi satu ciri dari kita hidup bergaul dengan Allah. Kita beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah mungkin kita capek lelah dengan aktivitas yang kita kerjakan. Tapi kalau hari ini kita hadir di tempat ini, kita menaikkan setiap pujian kita menaikkan setiap penyembahan kita, itu bentuk di mana kita bergaul dengan Allah. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini sebagai kaum pria, kita memang perlu bergaul dengan Allah. Karena kita dihadapkan dengan dunia yang saat ini bukan yang baik-baik saja. Saya baru lihat satu berita tadi di Sulawesi Selatan. Ada banyak pria-pria hari ini mereka minum oli motor, saudara. Mereka bilang itu penambah stamina. Nanti saudara bisa lihat di Sulawesi Selatan.
Dan MUI Sulawesi Selatan itu sudah menyatakan orang-orang yang minum oli itu dia haram. Karena oli itu haram, karena oli itu menyakiti tubuh. Menurut MUI, apa yang menyakiti tubuh itu haram. Tapi mereka lakukan, saudara, baik itu anak muda maupun orang tua. Nanti pulang dari sini saudara cek. Banyak orang di Sulawesi Selatan dia minum oli. Mereka bilang apa? Penambah stamina. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau stamina kita tetap kuat, itu kita bergaul dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Karena dengan bergaul dengan Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada spirit baru, ada sukacita baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa melihat orang-orang atau kaum pria yang tidak bergaul dengan Tuhan, itu mukanya pasti cemberut. Coba tunjukkan samping kanan kirimu senyuman yang terindah. Amin. Bayangkan so masuk dari muka gereja, muka senyum. Saudara, siapa sih yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Tapi orang yang bergaul dengan Allah, dia tahu ketika dia bergaul dengan Tuhan, masalahnya pasti akan selesai. Saya tanya kepada saudara, masalah Nuh ini berat nggak? Sangat-sangat berat. Di mana dia harus membawa istri, ketiga anak, dan ketiga anak mantunya untuk tetap hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan pada waktu itu dosa manusia, itu dosa yang membuat Allah menyesal menciptakan manusia. Tapi sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab atas jasmani maupun rohani keluarganya, Nuh tetap kerjakan tanggung jawab itu. Tetapi Nuh tidak lupa dia bergaul dengan Allah. Jangan bilang, oh kita sibuk Pak Ketua, kita sibuk Pak Wakil Ketua, kita sibuk, lelah, capek. Kamu dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai nanti kita mau cari Tuhan, Tuhan sudah tidak berkenan lagi ditemui. Bahkan Tuhan bilang, siapa sih ngana? Itu yang pertama, ciri utama orang yang benar. Yang kedua, ciri utama orang yang benar adalah melekat pada firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur, pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ketiga dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ciri yang kedua orang benar adalah orang yang melekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Ingat, dalam Roma pasal pertama ayat 16 sampai ke 17, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita melekat dengan firman Tuhan, artinya kita memperoleh kekuatan Allah. Amin. Mau kekuatan Allah? Saudara, kekuatan Allah itu kekuatan ilahi. Kekuatan Allah itu kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan dunia manapun. Saya yakin dan percaya sama Tuhan Richard di sini dia berdiri itu karena kekuatan Allah. Saudara, kalau bukan karena kekuatan Allah, dia menyadari tadi kita sutar atau menyanyi. Tapi dia berjalan dengan kekuatan Allah sehingga apa? Allah mampukan dia untuk menyelesaikan pelayanannya. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa tanggung jawabmu hari ini sebagai kaum pria? Engkau harus melekat kepada Tuhan supaya engkau mendapatkan kekuatan Allah itu. Jangan sampai kita tumbang dengan dunia, saudara. Karena hari-hari ini banyak kaum pria yang tumbang dengan dunia. Karena apa? Karena dia tidak melekat kepada Tuhan. Mereka melekat kepada minuman keras. Mereka melekat kepada dunia. Mereka pikir dunia bisa menyelamatkan mereka. Saya mau katakan saudara,
Seindah apapun yang dunia tawarkan, seenak apapun yang dunia tawarkan, pada akhirnya itu membawa kepada kebinasaan. Jadi mari, kaum-kaum pria yang meninggalkan istri, kalau engkau tidak melekat dengan Allah, pasti transferanmu itu kurang setengah. Yang setengah lagi kemana? Ya, 02, 03. Karena tidak melekat dengan firman Tuhan. Karena ingat, dalam Alkitab, kita sebagai orang percaya, yang bisa memisahkan kita dengan istri kita itu cuma maut. Nggak ada perempuan lain bisa memisahkan kita. Yang bisa memisahkan kita itu cuma maut. Jadi apapun istrimu hari ini, jangan engkau tinggalkan. Kecuali kalau memang Tuhan yang panggil. Jangan juga dibunuh, saudara. Amin. Oh Tuhan, salah kok kita pilih pasangan hidup ini Tuhan. Kan ada itu, video-video singkat di TikTok. Berdoa, Tuhan, saya mau semua masalah saya selesai. Yang hilang siapa? Istrinya. Karena istrinya jadi beban masalah. Tapi saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini istri bukan beban masalah, amin. Amin, istri kita adalah penolong kita, amin. Amin. Atau ada di sini bapak-bapak yang istrinya beban masalah? Dapat lihat ini. Muka-muka tersenyum ini. Saudara, istrimu adalah penolong yang Tuhan kirimkan bagi kehidupanmu. Sekalipun kadang ya dia menjengkelkan. Ya kan? Itu ciri utama, dua ciri utama orang yang benar. Dan menjadi pertanyaannya, oh begini loh. Saya mau ingatkan begini. Orang benar itu tidak akan pernah lolos dari ujian. Jadi ketika kita sudah hidup benar, ketika kita sudah hidup sesuai firman Tuhan, ketika kita sudah hidup selaras dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah lolos dari ujian. Saya tanya kepada saudara, kurang benar apa Ayub? Sampai Ayub dibanggakan Tuhan. Iblis kemari, ngana lihat tapi anak itu Ayub. Dia begitu jujur, begitu saleh, tidak ada orang seperti dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ayub lolos dari ujiannya Tuhan? Enggak, saudara. Ayub tidak lolos dari ujiannya Tuhan. Jadi ketika kita sudah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan berarti kita lolos dari ujiannya Tuhan. Saya mau katakan begini, saya buat status begini, Tuhan itu tidak akan pernah melepaskan kita dari ujian, tetapi yang Tuhan kerjakan, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menang dalam ujian. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah Tuhan lepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Daniel tidak pernah Tuhan lepaskan dari gua singa. Tetapi ketika mereka masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, masuk di dalam gua singa yang singa lapar, mereka Tuhan berikan kemampuan. Sehingga sedikit pun dalam diri mereka tidak tersentuh dengan namanya ujian. Mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melewati ujian. Karena ujian adalah salah satu cara Tuhan memurnikan iman kita. Ujian adalah salah satu cara Tuhan menaikkan kapasitas kita. Siapa di sini yang imannya mau naik? Angkat tangan. Amin. Siap terima ujian besok? Amin. Kok jangan marah-marah, mengeluh. Ini sementara Tuhan uji lewat teman, ya orang pukul tompe teman. Karena kadang Tuhan menguji kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin nanti kita diuji dengan pemimpin kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, jemaat kita. Tuhan uji kita. Nah, orang benar itu
itu akan tetap apa? Tetap mampu melewati itu. Sekalipun hari ini mungkin ujiannya sulit, ya kan? Ya kadang kan Tuhan begini, kita belajar matematika, tapi Tuhan kasih ujiannya apa? Bahasa Indonesia. Makanya belajar tentang Tuhan itu bukan belajar satu hal saja. Artinya belajar tentang Tuhan itu jangan belajar tentang kasihnya Tuhan, tapi belajar tentang Tuhan itu belajar semuanya. Jadi ketika kita diuji oleh Tuhan, kita sudah tahu jawabannya apa. Karena ujian Tuhan itu tidak seperti ujian di sekolah, ada jadwalnya. Hari Senin ujiannya ini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Hari Selasa ini, enggak. Ujian Tuhan itu tidak pakai jadwal, dan Tuhan tidak kasih tahu, anakku hari ini saya mau uji engkau tentang ini. Enggak, saudara. Tapi nanti ketika engkau sudah lewati ujian itu, baru Tuhan kasih tahu, hari ini saya uji kamu tentang itu. Emangnya Abraham tahu? Abraham diuji tentang iman oleh Tuhan? Enggak tahu, saudara. Tidak tahu. Tapi Abraham belajar mengikuti apa yang menjadi ujian Tuhan. Kenapa? Ya makanya tadi itu kita perlu bergaul dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Jadi setiap ujian yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita mampu melewati semuanya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi orang benar? Satu, kita buka Mazmur 15. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan begini, Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celaka kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kenapa kita harus hidup benar? Yang pertama adalah supaya kita sampai kepada hadirat Tuhan yang tertinggi. Mazmur 15 ayat 1 sampai ke 5 di ayat 1 katakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang ke kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara, dalam peribadatan kita, biarlah kita sampai kepada gunungnya Tuhan. Jangan sampai kita hanya di bawah, tapi biar kita sampai kepada gunungnya Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah setiap kehidupan kita. Makanya orang yang beribadah berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya akan berubah dari sehari ke hari. Mereka akan berubah dengan sendirinya. Tidak perlu lagi diperintah-perintah. Tidak perlu disuruh-suruh. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada gunungnya Tuhan. Cek dalam kehidupan kita. Peribadatan yang kita kerjakan, itu membawa kita sampai enggak kepada gunungnya Tuhan. Nah, untuk kita bisa sampai kepada gunungnya Tuhan, yaitu kita harus apa? Kita harus hidup benar. Kita harus menjaga hidup kita. Makanya dikatakan yang melakukan kebenaran dengan segenap hati. Itu yang pertama. Jadi mari, biarlah peribadatan yang kita lakukan adalah peribadatan yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, Amsal 20 ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Amsal 20 ayat ke-7. Orang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kenapa kita harus hidup benar? Untuk keturunan kita. Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat orang benar duduk meminta-minta. Saudara, apa sih yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita? Harta bisa habis, saudara. Tapi biarlah kebenaran itu kita wariskan.
iman kita wariskan, sikap benar itu kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan saya yakin dan percaya orang-orang tua yang hidup benar tidak akan khawatir dengan anak-anaknya ke depan mau seperti apa. Tidak akan pernah khawatir nanti anaknya bagaimana. Kan hari-hari ini banyak orang-orang tua yang khawatir ketika anaknya mungkin kuliah di luar kota. Bagaimana tapi anak nanti pergaulannya bagaimana, hidupnya bagaimana. Dulu saudara ketika saya mau kuliah, orang tua saya tidak izinkan saya kuliah keluar kota. Karena apa? Karena takut saya terpengaruh dengan pergaulan. Karena sudah terlihat dari kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama itu dulunya itu dia rajin ke gereja. Bahkan bendahara pemuda. Tapi ketika dia pendidikan di luar kota, pulang dari situ enggak saudara? Bawa ganja saudara. Dulu kan tanam ganja itu masih enggak sampai dengan sekarang. Dia tanam ganja itu di pot kecil, taruh di sumur. Itu gara-gara pergaulan di kota. Nah, ketika saya mau selesai SMA, saya mau kuliah, dilarang. Kuliah di sini saja. Tapi saya nekat, saudara. Dan saya buktikan, saya tidak seperti kakak saya yang berubah kepada kelakuan yang tidak benar. Karena apa? Karena saya punya firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar dan kita tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, saya yakin dan percaya saudara, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun. Jadi penting bagi kehidupan kita sebagai kaum pria, pemimpin di dalam keluarga, itu untuk hidup benar. Supaya apa? Keturunan kita berbahagia. Jangan sampai nanti keturunan kita tidak berbahagia. Saudara bandingkan keturunan Daud sama keturunan Saul. Keturunan Saul menderita, bahkan dibunuh. Tapi keturunan Daud sampai hari ini memegang tahta kerajaan Israel. Karena itu janji Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup benar yang kita kerjakan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak cucu kita. Mau anak cucu kita bahagia? Mau saudara? Amin. Sekalipun kau yang belum menikah hari ini, kau hidup benar. Karena kau pasti mau punya keturunan toh, mau punya anak, mau punya cucu. Beda kalau engkau mau ambil karunia selibat sama seperti Rasul Paulus tidak menikah. Tapi selama engkau mau menikah dan punya keturunan, hiduplah benar. Supaya apa? Supaya keturunan kita berbahagia. Jadi kesimpulannya saudara, hidup benar itu sudah harus kita kerjakan. Kita benar itu bukan karena kelakuan kita, bukan karena usaha kita, tapi kita benar itu karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kehidupan benar kita itu adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tunduk